Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi mengenai buku Ekspres TKA dari Erlangga untuk pelajaran matematika pada topik transformasi geometri. Kali ini kita akan bahas untuk part pertama, kita langsung ke soalnya saja. Diketahui dua buah titik P negatif 4,3 dan titik Q negatif 12,9 beri tanda centang pada kotak untuk setiap transformasi yang menyebabkan titik Q adalah bayangan dari titik P. Jawaban yang benar dapat lebih dari satu. Oke, kita dapat selesaikan dulu pernyataan yang pertama bahwa Q itu bayangan ya dari P. Maka kita dari pernyataan yang pertama berarti negatif 4 dan 3 itu ditambah dengan yang pertama dulu ya, ditambah dengan translasinya yaitu sama dengan negatif 8 dan 6. Otomatis kalau kita jumlah hasilnya sama dengan negatif 12 dan 9, which is ini sama ya dengan si titik Q, maka ini betul gitu ya, gampang. Jadi kita bisa lanjut ke yang bagian kedua. Untuk yang kedua kita bisa manfaatkan si titik asalnya yaitu negatif 4 dan 3 nya, kemudian kita harus refleksikan terhadap garis Y sama dengan X ya. Kalau kita refleksikan terhadap Y sama dengan negatif X itu nilainya pasti akan terbalik, yaitu negatif 3 dan 4 teman-teman ya. Berarti ini salah untuk pernyataan kedua. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga kita punya titik yang sama negatif 4 dan 3, kemudian kita refleksikan kembali dengan sumbu X terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X otomatis jadinya tandanya yang untuk X nya jadi negatif ya, berarti negatif 4, negatif 3 teman-teman gitu. Ini juga salah. Kemudian yang keempat, rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kita coba tulis titik awalnya itu negatif 4,3, kemudian kita rotasikan sebanyak theta yaitu sama dengan 45 derajat misalkan, maka akan hasilnya kita dapatkan itu X cos 45 derajat itu dikurangi Y sin negatif Y sin 45 derajat ya. Kemudian di sini X sin 45 derajat dan Y cos 45 derajat. Maka hasilnya adalah X nya itu berarti negatif 4 ya, negatif 4 kali setengah akar 2 dikurangi 3 kali setengah akar 2, kemudian di sini berarti negatif 4 kali setengah akar 2, kemudian ditambah dengan Y nya 3 ya, 3 setengah akar 2. Kita hitung aja hasilnya sama dengan ini kan berarti negatif 4/2 sama 3/2 berarti negatif 7/2 akar 2 teman-teman ya. Kalau yang ini berarti negatif 4 negatif 4/2 ditambah 3/2 jadi negatif 1/2 ya akar 2. Nah secara nilai ini tidak sesuai dengan si titik Q sehingga ini tidak benar pernyataan yang keempat. Kita lanjut ke pernyataan yang kelima. Dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skalanya 3, berarti coba kita buat negatif 4 dan 3 kita kalikan dengan skala sama dengan 3, maka hasilnya sama dengan negatif 4 kali 3, 3 kali 3 teman-teman ya. Hasilnya adalah negatif 12 dan 9. Jawabannya betul ya, sesuai dengan titik Q, sehingga ini betul gitu teman-teman ya. Itu untuk nomor 1. Kita lanjut di nomor berikutnya. Segitiga ABC dengan koordinat A negatif 1,5, B negatif 2,3 dan C 4, negatif 3 apabila dari titik A tersebut ditranslasikan negatif 3,6 beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Bayangan titik A adalah A aksen negatif 4,11. Berarti kita cek dulu untuk bayangan dari A nya itu A aksen sama dengan A ditambah translasinya kan ya, maka A nya itu kita punya
negatif 1,5 ditambah dengan translasinya negatif 3 dan 6 teman-teman, hasilnya adalah negatif 4,11. Seperti ini betul teman-teman ya. Kemudian bayangan titik C adalah C aksen, sama dengan, maka langsung kita hitung aja C nya itu di titik 4, negatif 3 ya dari soal, yaitu di sini teman-teman, barangkali bingung. Nanti kita bisa tambahkan dengan si translasinya tuh negatif 3 dan 6. 4 ditambah negatif 3 itu 1, negatif 3 tambah 6 sama dengan 3, 1,3. Nah itu salah, tidak sesuai ya. Kemudian yang terakhir adalah bayangan garis melalui bayangan titik B dan titik C adalah, nah kita udah punya titik C nya di 1, C nya tuh di C aksennya di 1,3. Kita coba cari B aksennya. Kita cari B aksennya dengan cara yang sama. B aksen itu di titik negatif 2,3, kemudian ditranslasikan sebanyak negatif 3,6 ya, negatif 3,6, maka hasilnya adalah negatif 5,9. Kemudian kita bisa bikin gambar grafiknya atau garisnya dengan rumus yang ini loh, yang Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah kita anggap yang sebelah sini C nya itu kita jadikan apa namanya, ini X1 dan Y1, yang ini jadinya X2 dan Y2 ya, maka kita substitusikan Y dikurangi Y1 nya 3 dibagi Y2 nya sama dengan 9 dikurangi 3 sama dengan X dikurangi X1 nya sama dengan 1 per X2 nya itu negatif 5 dikurangi 1. Kalau kita bisa hitung dulu, 9 kurangi 3, 9 kurangi 3 itu 6, ini X-1 tulis ulang, dan negatif 5 kurangi 1 itu negatif 6. Kita bisa langsung coret ini ya teman-teman ya. Hasilnya itu sama dengan negatif 1, maka negatif 1 dikali Y negatif Y, negatif 1 kali negatif 3 plus 3 sama dengan X-1, maka kita bisa kita pindahkan, berarti negatif Y sama dengan X-1 dikurangi 3, maka min Y sama dengan X dikurangi 4 atau Y sama dengan negatif X plus 4. Ini tidak sesuai, maka jawaban untuk yang pernyataan yang ketiga juga salah gitu teman-teman ya. Kita lanjut di nomor yang ketiga. Segitiga PQR terletak pada koordinat kartesius dengan P nya negatif 1,1, Q nya 7,5, didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 3 menghasilkan bayangan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Berapa luas bayangan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen? Tentukan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, titik R-nya berada di kuadran 2. Kita belum tahu ya, titik R ada di kuadran berapa. Kemudian, panjang ruas PR adalah 5 satuan. Oke, kita cek satu-satu dulu. Di yang pernyataan 1, titik R berada di kuadran 2. Itu tidak cukup, karena kuadran 2 hanya membatasi tanda koordinat antara X-nya itu yang negatif, Y-nya lebih dari Y-nya yang positif, tetapi masih ada banyak posisi R yang mungkin bisa dicari sehingga luasnya bisa berubah-ubah ya. Jadi pernyataan 1 itu tidak cukup. Kemudian panjang ruas dari PR itu 5 satuan. Panjang ruas PR itu 5 satuan itu juga tidak cukup, karena mengetahui jarak P ke R itu sama PR saja itu berarti R-nya berada pada lingkaran berjari-jari 5 di sekitar P. Jadi banyak titik berbeda pada lingkaran itu, jadi luasnya pasti beda. Kemudian kalau kita jumlahkan pernyataan 1 dan 2 atau kita gabung bersama-sama masih juga tidak cukup. Kombinasinya hanya menunjukkan R itu pada busur lingkaran, jarak P dari P dan di kuadran 2 ya. Tetapi busur itu berisi banyak titik sehingga luas dari segitiganya bisa jadi beda. Gitu teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup menjawab pertanyaan tersebut. Gitu ya. Kita lanjut di nomor 4, titik S negatif 4,6 dirotasikan sejauh 90 derajat perlawanan arah jarum jam terhadap pusat 0,0. Kemudian oleh pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X. Koordinat titik S-nya jadi berapa gitu kan ya. Berarti kita cek terlebih dahulu, negatif 4,6-nya itu harus kita rotasikan
sejauh 90 derajat. Berarti kita coba rotasikan dulu ya, sebanyak alfa sama dengan 90 derajat, sehingga kalau kita hitung jadi nanti sininya negatif 4 cos alfa atau cos 90 dikurangi Y berarti ya dikurangi 6 sin 90 dibagi di sini berarti apa ya, negatif 4 sin 90 ditambah dengan 6 cos 90. Maka kita bisa hitung di sini kan cos 90 itu 0 ya teman-teman ya, ini pasti 0 dikurangi 9 sin 90 itu 1, berarti 0 kurangi 6. Kemudian di sini sin 90 juga 1, maka negatif 4 kali 1 negatif 4, ininya ditambah 0. Jadi bayangan yang pertama itu di negatif 6, negatif 4. Kemudian titik yang kita punya yang tadi, hasil tadi, kita coba cerminkan atau refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang mana kalau misalnya kita refleksikan terhadap garis X itu, maka posisinya kita ubah dikali dengan negatif ya, hasilnya jadinya nanti berarti 4,6 teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang B ya, gitu. Oke, semoga teman-teman bisa paham ya dari apa yang tadi saya jelaskan. Barangkali teman-teman masih bingung atau masih kurang paham, boleh tanya teman-teman di kolom komentar. Kita bisa sama-sama diskusi mengenai apa yang tadi yang saya jelaskan. Barangkali dari yang saya jelaskan tadi juga ada kekeliruan dari penjelasan ataupun perhitungan ataupun konsepnya ya. Kita sama-sama belajar aja. Oke, kita di nomor kelima. Koordinat bayangan titik P negatif 3,8 oleh pencerminan garis X sama dengan 3, kemudian dilanjutkan pencerminan garis Y sama dengan negatif 2. Oke, berarti kita punya titik negatif 3,8, kemudian kita cerminkan teman-temannya terhadap X sama dengan 3. Otomatis nanti kita tinggal gunakan rumus. Kita bisa gunakan rumus yang ini loh, yang misalkan saya punya X, Y, kemudian dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka jadi nanti 2H dikurangin X, kemudian sininya Y. Tapi kalau misalkan dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan, maka nanti Y sama dengan K misalkan, jadi nanti X nya tetap, yang berubah hanya di sumbu Y, jadi 2K dikurangi Y gitu ya. Coba kita substitusikan ke sini, berarti nanti negatif 2 dikali berapa ini, 2 dikali 3 dikurangi negatif 3 ya, dibagi dengan ini Y nya 8, maka jadi nanti sini 6 ditambah 3 jadi 9, dan ini 8. Nah, titik yang sudah kita punya ini, yang sebelah sini saya hapus ya teman-teman, karena teman-teman juga udah tahu, kita hapus. Nah, yang sininya garis atau titik yang kita udah punya 9,8 itu kita cerminkan lagi terhadap Y sama dengan negatif 2. Maka di sini berarti nanti 9, di sini nanti 2 dikali negatif 2 dikurangi dengan 8. Maka hasilnya jadi 9, di atasnya bawahnya 2 kali negatif 2 itu negatif 4 kurangi 8 negatif 12. Maka titik yang sesuai adalah di jawabannya adalah yang di option D ya. Gitu teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan ya teman-temannya untuk pertemuan hari ini pada materi transformasi geometri. Semoga tadi yang disampaikan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa pahami dengan baik. Bagi teman-teman yang masih belum paham ataupun masih bisa atau masih penasaran dengan apa yang tadi dijelaskan, teman-teman boleh komen, boleh tanyakan apapun yang teman-teman masih belum paham. Teman-teman juga boleh nanya tugas atau apapun ke saya ya, boleh chat atau komentar aja di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe biar saya lebih semangat bikin konten semacam ini. Sekian dari saya, terima kasih banyak dan saya pamit, dadah.